Siang, Dokter Heni. Saya Nurse Fatim dari IGD Rumah Sakit Medika. Izin melaporkan kondisi pasien baru, Dok. Ya, silahkan Nurse Fatim. Bagaimana kondisinya? Saat ini di IGD ada pasien Nyonya A, usia 45 tahun, masuk dengan keluhan utama sesak nafas berat. Pasien tampak sangat gelisah, merintih, kesakitan, dan ada sianosis pada bibirnya. Baik, bagaimana dengan tanda-tanda vitalnya saat ini? Pasien diantar oleh keluarganya 15 menit yang lalu. Menurut keluarga, pasien memiliki riwayat penyakit asma. Untuk tanda vital saat ini, tekanan darah 80/60, nadinya 120 kali per menit, dan terapi lemak, suhunya normal 36,5 derajat Celcius, dan saturan oksigen awal dapat. Lalu tindakan apa saja yang sudah diberikan di IGD? Kami menilai pasien mengalami gagal nafas akut tipe 1 akibat eksaserbasi asma berat, serta mengalami shock obstruktif atau kardiogenik karena tekanan darahnya turun drastis dan nadi lemah. Akral pasien juga teraba dingin dan lembab. Kami sudah memposisikan pasien semi-volar dan memasang oksigen RMM 10 liter per menit. Setelah dipasang NRM, saturasi naik sedikit ke 92 derajat. Namun pasien masih tampak sangat gelisah. Oksigenasi sudah masuk ya. Apa rekomendasi induksinya yang kamu perlukan? Instruksinya, Dok, apakah perlu kami memberikan nebulisasi kombinasi sekarang mengingat tensinya rendah? Apakah perlu pemasangan infus 2 jalur untuk loading cairan atau langsung pemberian obat inotropik atau vasopresor? Dan apakah dokter bisa segera ke IGD untuk evaluasi pemasangan intubasi jika kondisi memburuk? Baik, instruksi saya berikan nebulisasi kompres 1 ampul sekarang. Pantau ketat pressingnya, pasang infus 2 jalur. Bagaimana loading cairan NaCl 0,9%, sebanyak 250 cc dulu dalam 15 menit. Lalu evaluasi tensinya. Jika tensi tetap di bawah 90, siapkan sharing dopamine mulai dari 5 mikrogram. Saya segera ke IGD dalam 10 menit. Baik, Dok, saya konfirmasi ulang instruksinya. Berikan nebulasi Combifen 1 ampul sekarang. Pasang infus 2 jalur, loading NaCl 0,9%, 250 cc, habis dalam 15 menit, lalu evaluasi tensi. Jika tensi tetap di bawah 90, siapkan dopamin mulai 5 mikrogram. Dokter akan tiba di IGD dalam 10 menit. Benar ya, Dok? Ya, betul sekali, Nurse Fatim. Segera laksanakan. Selamat siang, Nurse Sinta. Mari kita operan untuk pasien di bed 1 IGD atas nama Nyonya A. Selamat siang, Nurse Rian. Iya, silahkan. Bagaimana detailnya? Kamar bed 1 diisi oleh Nyonya A usia 45 tahun dengan diagnosa medis asma eksaserbasi berat dengan shock hipotensi. Masuk IGD jam 11.45. Tadi dengan keluhan sesak nafas ekstrim, RR-nya 30 kali per menit, gelisah dan bibir sianosis. Bagaimana dengan riwayat dan data klinis awalnya? Pasien punya riwayat asma. Tanda vital awal masuk sangat tidak stabil, yaitu 80/60, nadinya 120 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Lalu akralnya dingin dan lembab. Lalu bagaimana perkembangan kondisinya setelah diberikan tindakan dokter? Kami sudah lapor ke Dokter Heni. Tindakan yang harus dilakukan yaitu posisi semi-volar. Lalu sudah diberikan juga nebulasi Combifen 1 responsnya, lalu juga wheezing sedikit berkurang. Kami juga sudah loading cairan NaCl 250 cc. Hasil evaluasi tensi terbaru naik menjadi 95, nadinya 105 kali per menit, teraba lebih kuat. Lalu pasien mulai agak tenang tetapi masih lemas. Terapi dopamin sementara ditunda karena tensi naik pasca loading cairan. Syukurlah kalau tensinya naik. Lalu apa rencana kelanjutannya?
yang harus saya awasi di shift sore? Rekomendasi untuk shift sore, pantau ketat tanda vital tiap 30 menit, terutama tekanan darah dan status respirasinya. Oksigen RMN 10 lpm tetap dipertahankan. Jika tensi drop lagi di bawah 90, segera hubungi Dr. Heni untuk memulai dopamin yang sudah diinstruksikan tadi. Rencana pemeriksaan penunjang yang belum keluar adalah hasil analisa gas darah dan foto ronsen torak Cito. Tolong nanti diambil hasilnya di laboratorium dan radiologi. Pasien direncanakan pindah ke high care unit jika ruangan siap. Baik, saya konfirmasi ya. Jadi Nyonya A dengan asma berat dan hipertensi, status saat ini pasca loading cairan TD 95/65 mmHg, oksigen NRM 10 lpm jalan. Tugas saya shift sore memantau TTV per 30 menit, monitor tanda shock berulang, ambil hasil AGD dan röntgen toraks, serta siapkan transfer ke HCU. Benar begitu? Sekali Nurse Sinta, ini lembar catatan rekam medis dan acuan keperawatannya. Silahkan tanda tangani untuk validasi operan. Benar, terima kasih Nurse Ria. Sama-sama, selamat bertugas kembali.